Hari ini hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026, kita akan menuju ke Curug Cikondang, daerah Cianjur. Ini masih jam 6.30. Kita sudah ada di rest area Gunung Mas. Tadi kami berangkat dari Bogor jam 5, kemudian sarapan, jadinya setengah 7 deh. Nah, ini rest area Gunung Mas. Oke, perjalanan dari Gunung Mas ke Curug Cikondang itu diperkirakan 1 jam 50 menit atau hampir 2 jam lah. Tapi kayaknya sih bisa lebih kalau banyak istirahat. Kita sengaja berangkat pagi biar bisa banyak istirahat dan terhindar dari kemacetan lalu lintas. Nah, kita masih ada di daerah puncak. Ini suasana jalan sudah mulai padat begitu, karena ini weekend ya. Ini hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Menurut kepercayaan wilayah penduduk di daerah puncak ini, di daerah Cisarua, katanya sih barang siapa yang bangun pagi di hari Sabtu, niscaya besoknya akan ketemu hari Minggu. Jadi untuk itu kita lihat suasana ramai ini karena memang banyak orang yang bangun di hari Sabtu pagi dengan harapan akan ketemu besok hari Minggu. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya yang namanya umur. Oke, kita sudah masuk ke Kabupaten Cianjur. Menurut tugu yang kita lewati tadi, tapi nggak tahu deh masih ada tugu lain nggak. Kayaknya sih itu ya. Soalnya saya nggak hafal nih ada pemekaran apa enggak, ada pergeseran tugu atau enggak setelah pemekaran. Nah, ini area Puncak Pas. Puncak Pas, puncak yang pas. Padahal ini turun ya, puncak mah harusnya yang tadi. Oh, ini juga ada tugu. Berarti ini kayaknya nih tugu yang baru. Soalnya ini lebih kelihatan terbarukan. Selamat datang di Kabupaten Cianjur. I love Cianjur. Nah, ini kita udah masuk ke area Pasar Cipanas. Ini biasanya kalau udah agak siangan dikit macet. Sampai malam kadang-kadang macet. Ya, lancarnya mungkin jam segini ya, sampai tadi subuh mungkin. Alhamdulillah ini salah satu penghambat perjalanan kalau misalnya dia macet. Macetnya bisa setengah jam, 1 jam. Jalur Cianjur ini nanti kalau terus gitu ya, terus akan nembus ke Padalarang, kemudian ke Bandung. Jadi jalur ini dulu digunakan oleh bis atau apa ya sebutannya, Pol kali ya, L300 itu untuk mengangkut penumpang dari arah Bogor sampai ke Bandung. Dulu zaman saya masih kuliah tuh 2005 itu kan Cipularang belum dibuka secara masif gitu ya, jadi beberapa bis gitu masih lewat sini. Di kiri kanan itu biasanya banyak, nah ini seperti ini ya, Sindang Rahayu nih. Ini tempat-tempat yang legendaris dulunya dipakai oleh orang-orang yang ingin istirahat, makan dulu, sholat atau ngopi gitu dalam perjalanan dari arah Jakarta, Bogor, Jabodetabek lah intinya, untuk masuk ke area Bandung.
ini jalurnya jalur ini. Tapi sekarang karena sudah ada tol ya agak mulai sepi tuh. Restoran-restorannya masih ada, cuman nggak tahu buka nggak tahu nggak. Dulu ada resto legendaris HM Nana ya, nggak tahu nih masih buka atau nggak tuh. Kayaknya sih masih. Nah ini tikungan juga, tikungan tapal kuda begitu terkenalnya. Seperti sedang menelusuri jejak kaki kuda rasanya memang. Oh ini PTPN 8 Kebun Gede belok kanan, ada tulisannya tuh. Kebun teh juga kali ya, apa yang lain, kebun lain. Oh sini nih. Oke ini bentar lagi kita masuk ke area kota Cianjur. Lurus saja terus. Memang jalur sini enak nih untuk motoran. Kalau apalagi kalau lagi sepi kayak pagi ini ya. Ini karena masih pagi kali. Enak buat motoran. Untuk teman-teman yang pikirannya penat, mumet, ada masalah yang belum bisa diselesaikan, ada baiknya mencoba jalur ini. Tidak menambah beban memang, juga tidak mengurangi beban juga, apalagi menemukan solusi kalau ada masalah. Tapi saya kira naik motor itu perlu fokus yang tinggi ya. Jadi tekanan stres itu nanti tertuju pada motor gitu. Jadi Anda mengalami manage stres gitu, stres yang terkelola dengan baik dan sengaja oleh tubuh, sehingga stres yang lain yang ada di pikiran Anda bisa terlepas dulu. Jadi Anda hanya fokus pada keselamatan diri Anda terutama dalam mengendarai motor. Jadi stresnya stres yang terukur. Itulah mungkin ya efek relaksasi atau efek hiburan daripada mengendarai motor. Ngopi ya? Cari tempat kopi. Hah? Cari tempat kopi. Ah, ngantuk Bapak, ngantuk. Ya, kita lanjut lagi ya. Tadi kita istirahat dulu di minimarket di daerah Cianjur Kota. Gak lama memang istirahatnya. Tadi kita ini di jam hampir setengah 9. Biasalah bapak-bapak ngopi, ngemil, gibah. Bapak-bapak masak ini. Oke, kita lurus lagi, lanjut. Nanti kita ambil kanan ya ke arah Cibeber. City Mall di Cianjur nih. AGC anak gaul Cianjur kesini mainnya. Oke, kita lurus lagi. Ini mau ke arah Cibeber. Beber tuh dalam bahasa Sunda ikat pinggang ya. Ini nggak tahu nih beber yang ini apa, beber apa beber. Donal kali, Donal beber. Kita lurus ke arah mana nih? Nggak belok sih? Kok nggak belok? Nggak belok. Ternyata nggak belok guys, lurus aja. Kayaknya ada jalan tikus nih. Jalan tikus dipakai saat jalan utama tidak lancar. Tapi kenapa ini jalan tikusnya tidak lancar? Berarti ini bukan jalan tikus, ini jalan gajah. Ini di depan Bejo sebagai rider penentu jalan, kita ikutin aja. Tadi saya kira mau belok ke kiri, ternyata enggak, mungkin ke jalan yang lain. Ah, benar. Kalau yang kemarin kita lewat ke sana. Iya, ini kenapa? Kemana? Padang katanya.
Gunung Lawat, Gunung Padang. Oh, oke, nggak ada masalah. Ternyata mau diarahkan lewat Gunung Padang, guys. Ini katanya tadi mau diarahkan ke lewat Gunung Padang ya. Saya juga belum pernah sih ke Gunung Padang. Situs megalitikum tertua se-Indonesia ya mungkin. Kalau sedunia saya nggak tahu. Apalagi sedunia dan akhirat. Kita ikuti aja, guys. Kalau nyasar kita marahin. Ya, ini belok kiri ya, guys. Oh, ada tulisannya situs megalit Gunung Padang 20 km lagi. Wow. Wah, ini jalan pedesaan nih kayaknya nih. Kita belusukan nih. Belukusukan. Oke, lurus terus. Wah, kiri kanan sawah nih. Kiri doang. Kanan mah bangunan. Kiri juga udah jadi bangunan. Wow, hebat. Tadinya sawah jadi bangunan. Seperti daerah saya. Nah, sawah lagi nih. Memang Cianjur itu terkenal juga ya sebagai lumbung padi di Jawa Barat. Terkenal tuh beras Cianjur di Jawa Barat. Beras apa ya namanya? Saya lupa. Wah, pokoknya kelas A lah. Mungkin teman-teman yang ingat nama beras yang terkenal di Cianjur, boleh di komen. Sebagai informasi bagi warga negara Indonesia bahwa Jawa Barat, terutama Kabupaten Cianjur, punya beras kualitas premium. Jadi di tengah modernitas masyarakat dunia dan globalisasi, kemajuan teknologi digital, AI, revolusi industri 4.0, menarik melihat bahwa teknologi pengolahan padi, yaitu teknik bersawah, tidak banyak berubah sejak ribuan tahun. Salah satu metode yang paling konsisten justru adalah yang paling penting dan tidak banyak berubah terkait pangan, yaitu pengolahan beras padi. Teknologi yang masih sama, tidak banyak berubah sejak ribuan tahun yang lalu. Terima kasih para petani. Saya ikutin jalan, ikuti forrider kita, Saudara Bejo, didampingi navigatornya Om Abid. Dan di depan adalah Ketua Panitia Bapak Erwin. Di belakang saya ada senior kita, anggota kehormatan Kakak Dedi. Lalu di belakangnya dokumenter dan sutradara Bapak Sauni. Sedangkan saya, ya pada intinya saya mampu mengendalikan mereka semua. Nggak perlu saya jelaskan posisi saya. Wah, enak nih jalan ini. Kayak di Ciwidey. Kiri kanannya pohon. Ya, kembali lagi ke jalan yang tidak terlalu mulus. Kalau motor-motor tanpa fairing kayak motor saya ini, ketemu jalan gini, insya Allah becek, sebret kalau kata orang Jerman mah. Banyak ayam, guys. Ayam itu salah satu hewan yang pandai dalam menyeberang. Secara statistik dan pengalaman empirik, saya jarang melihat bangkai ayam di tengah jalan gitu, terlindas kendaraan jarang. Tikus, kucing, anjing masih sering saya lihat, kodok apalagi tuh. Tapi ayam asa jarangnya.
Mungkin karena ayam itu matanya di samping guys, jadi dia nggak perlu nengok, lebih efisien dalam menyeberang. Kalau kucing, anjing, tikus kan matanya di depan ya. Kalau ada mobil lewat ketika dia nyebrang, tuh ini harus lihat kanan kiri dulu. Dan mereka belum tentu aware bahwa di jalannya ada mobil. Tapi karena ayam matanya di samping kiri ada, samping kanan ada, jadi yang arah berlawanan pun bisa kelihatan. Jadi mereka kayaknya itu kenapa mereka jago nyebrang dan jarang ketabrak. Punya mata yang didesain sedemikian rupa supaya dapat membantu mereka menyeberang. Betul-betul suatu kelebihan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada ayam. Ini jalannya enak juga sih ini. Oh, baru dibilang enak juga, depan langsung aspal bolong, nggak bisa dipuji dikit nih. Oke, ini padahal enakan ini jalan teh tadi mah, tapi nggak apa-apa. Dalam perjalanan tidak selamanya mulus. Tuh ayam tuh baru dibilangin jago nyebrang, dikejar anjing guys. Kayak nonton ini ya, Animal Planet ya. Cuman ini versi lokal, bukan versi sabana di Afrika. Bagian karnivora teh ya, nu macan makan rusa gitu. Ini anjing makan ayam. Kalau kata saya mah mending jangan dimakan lah, bawa ke orang suruh masakin, bikinin fried chicken, lebih enak daripada mentah. Tangkep bawa ke orang, ayam bakar kek, ayam goreng kek. Kalau kata saya, tapi kalau anjingnya suka yang mentah ya gimana tuh? Nggak bisa maksa saya juga. Saya maksa siapa? Nah ini kita masih lurus ternyata guys, 20 kilo tadi Gunung Padang teh. Kalau dari Pelang mah jalannya ternyata lumayan pas start juga ya. Banyak kubangan. Kalau nggak musim hujan nih gas aja. Karena musim hujan saya nggak bawa celana ganti lagi. Masa saya pulang pakai kolor? Nggak apa-apa sih, saya mah orang lain yang masalah. Nah ketemu jalan yang mulus dan kauridoi. Kita menuju ke Gunung Padang. Kita sebenarnya mau ke Curug Kondang ya, tapi lewat Gunung Padang mungkin ini si rider teh. Dia memilih jalan yang berkelok dan rumit daripada jalan besar mulus dan langsung. Tapi saya suka itu, pertanda dia suka tantangan. Tinggal kita lihat bagaimana dia menjawab tantangan itu. Enak nih jalannya mah. Tapi kalau dipuji teh kadang-kadang tiba-tiba jalannya jadi jelek nih. Saya udah muji jalan masih mulus. Nah ini kemana nih? Kita ambil lurus ke situs cagar budaya Gunung Padang guys. Sudah. Tadi kalau ke kiri ke arah Sukanagara ya. Ini kalau tiba-tiba beneran ke Gunung Padang nih, plot twist juga nih rencananya mau ke Cikondang jadi ke Gunung Padang. Oh jalannya mantap. Kita ini kayaknya beneran ke arah Gunung Padang guys. Roman-romannya sih begitu. Roman-romannya Abramovich. Tahu nggak lo Roman Abramovich? Dulu presiden pemilik Chelsea. Sekarang ngapainnya dia? Setelah dipecat, bukan dipecat ya, dia dibekukan asetnya gitu gara-gara perang Rusia Ukraina. Terus dibeli sama Ted Buckley ya namanya. Anjing, ngomongin Chelsea sih ya, gua gak ada. Saya kan bukan fan Chelsea, tapi kalau ngomongin Chelsea, saya lebih suka Chelsea. Tapi kalau ngomongin Chelsea, saya lebih suka Chelsea. 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 Saya lebih suka Chelsea
sepeda tuh yang harganya semotor Mio. Lebih capek, lebih lama, lebih mahal, tapi nggak apa-apa, sehat. Syah mana nih, kita ambil kanan guys. Wah keren tuh viewnya pemandangan guys, pemandangannya tuh view masih lurus terus. Sekali lagi jalannya mulus dan koridoi. Banyak dijual tanah nih, 20.000 2 hektar guys, tanpa perantara. Wih keren. Pemandangannya hamparan ladang, ilalang, pohon pisang, dan apa nih bawah kelihatan nggak? Pabrik kayu kayaknya. Apa ayam ya? Ayam sih, peternakan. Calon-calon penyeberang jalan ayam deh. Nah kemana nih? Oke, kita ikutin kantor desa Cibokor. Oh, ini kita ada di Cibokor guys. Masih di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Take shoot beberapa gambar. Kalau kata rider kita sih 45 menit lagi, 45 sampai setengah jam lagi kita sampai di Curug Cikondang. Ini ternyata via jalur ke Gunung Padang guys. Kita lanjut lagi nih, tadi dari jalan Gunung Padang ternyata nembus ke sini guys, ke perkebunan teh. Tuh gedung apa ya, biru-biru gitu. Nah depan ada petunjuk jalan tuh, arahnya kemana. Kalau lurus Curug Cikondang lah. Oh kita ke kiri guys, padahal lurus ya, padahal kiri ya, tapi oh itu tuh Gunung Padang kesana guys. Tapi nantilah kita kesana. Sekarang kita ke Curug Cikondang dulu. Keren nih, I like it, the vibe, the scene, the nuance. Wilujeng Sumbing di Desa Karyamukti. Oke, kita masuk ke Desa Karyamukti. Kecamatannya apakah masih Cibeber atau udah ganti? Wah keren, dapat jalannya keren deh. PT Perkebunan Gunung Rosa Jaya, Campaka, Cianjur, Jawa Barat. Oke, nama perkebunannya itu. Kita terus dulu. Tuh, view-nya, pemandangan. Aja. Oke, kita masih di area perkebunan ya. Ini berarti kayaknya udah lewat dari 15 menit. Tadi pas saya coba cek pas lagi berhenti, setengah jam lagi atau 45 menit lagi. Ini mungkin 20 sampai 15 menit lagi ya, kita akan sampai. Itu udah lapangan bola tuh. Ini udah masuk ke daerah desa yang ramai pemukim. Daerah sini asri ya, camel.
menghabiskan masa tua di daerah sini seru juga nih. Seru sih, maksudnya seru tuh dalam artian ya menua aja, menua itu mau ngapain lagi, bener-bener menjadi tua, menikmati sisa usia. Bergelok-gelok, berlubang juga, tapi nggak banyak, masih menyenangkan. Oke, ini rider depan nih Bapak Bejo, nggak nyampe Bapak Bejo. Aduh, pengen ngopi saya. Waduh, apa nih? Nggak kelihatan, nggak ada tulisannya. Wih, di daerah sono kali ya. Wow, anjing lagi. Anjing tuh serigala yang didomestifikasi ya. Domestikasi apa domestifikasi? Ya pokoknya serigala yang dijinakkan. Apa jangan-jangan serigala itu adalah anjing yang diliarkan? Wow. Mana nih, kita ke kanan guys, Curug Cikondang tuh ada tulisannya. Wow, masih banyak perkebunan teh juga ya. Kita ada di dalam perkebunan teh lagi. Kita berdiri, kita lihat kebun tehnya. Siapa tahu ada yang ngumpet di balik lebatnya daun-daun teh. Ternyata tidak ada guys. Berarti aman, kita duduk lagi. Pengen megang daun teh, tapi takut digusruk. Kepegang juga. Basah. Rekaman mulu nih yang jalan-jalan deh. Hah? Iya, bisa sih. Tapi sayang ntar kan mau ke itu. Kita ambil kiri. Buat di air terjunnya? Ya? Buat di air terjunnya? Buat nanti di air terjun dah. Oh, iya. Mau cek drone di sini tapi sayang ntar aja lah. Pas di air terjun. Syuting mulu nih jalan-jalan. Terus nggak nyampe-nyampe. Wah keren nih. Turunannya itu mudun. Wah lihat para petani teh sedang santai mengumpulkan daun-daun teh. Semangat Bu, aku padamu Bu. Mungkin itu akan jadi teh yang aku minum 2 bulan atau 3 bulan ke depan. Semangat Mang, lanjutkan perjuangan. Ini kita terus saja ke arah bawah nih, ikutin jalan. Depan udah ada Om Sony dan Om Erwin karena forridernya lagi sibuk syuting. Nah ini lagi pesepeda kita yang selalu optimis. Road to Eternity ini, jalan tiada ujungnya. Aduh, MBG lewat guys.
biasanya kalau bareng saya teman-teman agak jaga jarak di belakang saya nih, soalnya spakbor saya pendek. Di air buangan genangan tuh langsung arah belakang. Kucing tadi anjing. Oke, tikungannya menyenangkan sekali. Epic sini jalannya. Epic comeback. Sini ya nggak terlalu hancur, mulus juga tidak hancur. Mau dibilang hancur pun sebenarnya dia tidak mulus, tapi ini enak loh. Ini jalan beton nih, coran. Wow, turunan tajam guys, curam dan belokannya tajam. Oksigen. Waduh, kubangan guys. Pelan-pelan aja. Ya, masih ikutin jalan terus ya. Ya, ini kita udah masuk area pintu Curug Cikondang. Kita parkir dulu guys. Akhirnya sampai juga. Ini udah masuk ke area Curug Cikondang guys. Lagi ada live music. Ini untuk menuju ke curugnya kita harus trekking sekitar 10-15 menit ya. Kondisi jalannya jalan makadam, batu-batu yang disusun. Ya, ini kelihatan curugnya. Ini apa kita bilang? Ya, ini adalah Curug Cikondang, lumayan lebar juga ya. Terlihat Bapak Erwin bawa tikar, sepertinya dia mau piknik. Kawitnya di mana, Kak? Biasa di Tonggoan. Tonggo, mohon. Sabtu Minggu jadi ya? Sabtu Minggu jadi ya, sok rame pas Sabtu Minggu. Oh, mohon. Iya nanya, bos nanya ya. Oh, Benten ieu mah soalnya benten. Balen, ada balen. Oh, benten ieu mah. Balen. Sabarana ya. Apa ieu 15-an ah. Tempat wisata mah pan sok awis ah. Oh, mohon. Kayak gitu mah. Ini nyanak nyalir ati bumi ya? Mohon. Caina cai iya sanes, cai curug. Cai curug lah. Oh. Biasa langsung diinum? Biasa kan asa jadi benteng we eta mah. Oh, mohon. Di ini swelnya. Iya, Ini berarti PDAM ya, perusahaan daerah air mentah ya. Guys, karena ini sudah hujan, sepertinya juga sudah lapar. Kunjungan kita ke Curug Cikondang